Cek, cek, cek. Oh, dari tadi gue ngomong berarti nggak ada yang kedengeran. Baiklah, kita mulai ulang. Kita mulai ulang. Ya, oke. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Nah, oke, thank you sudah diingatkan. Nah, sekali lagi nih, gue tahu yang daftar ada dari tempat yang berbeda-beda, dari kota maupun negara berbeda-beda. So, selamat datang di webinar series kita. Gue Ali Zainal Abidin, co-founder dari I'm On My Way. Dan di video kecil itu ada Mas Antoni Reza yang nanti bintang tamu kita hari ini akan bicara lebih dalam mengenai topik yang sangat seru kali ini, marketing in the time of COVID-19. Jadi bagaimana meskipun dalam suasana yang sangat tidak mengenakan ini, kita tetap bisa mengoptimalkan bisnis kita dan bagaimana strategi-strategi marketing yang tetap bisa mengoptimalkan usaha kita meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, nanti Mas Eja ya, Mas Eja yang akan share lebih jauh. Nah, tapi sekali lagi gue mau terima kasih banyak atas teman-teman semua sudah hadir di sini dan gue mau appreciate juga semangat kalian untuk belajar, untuk tetap mengembangkan diri meskipun secara online. Dan sekarang mungkin gue mau menjelaskan sedikit saja. Nanti untuk teman-teman yang belum pernah pakai webinar Ninja ini, cara menggunakannya bagaimana? Pertama, seperti yang kalian lihat itu ada fitur chat di sebelah kanan. Ya. Kalau kalian ingin memperbesar layar, nah, di sebelah tulisan chat itu ada tanda panah ke kanan, itu bisa ditutup untuk chatnya. Ya. Itu jadi untuk memperbesar layar. Nah, kemudian nanti saat Mas Eja yang akan share, nah itu nanti gantian kotak gue yang akan kecil dan Eja yang akan lebih besar, begitu juga materinya itu juga akan bisa kalian lihat juga. Nah, kemudian kalau nanti ada pertanyaan, dan memang nanti gue akan nanya dulu beberapa pertanyaan di awal, ya. Dan setelah itu gue akan buka pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya, tetapi gue mau menjelaskan cara bertanyanya. Nah, cara bertanyanya bukan di kolom chat ini. Karena kalau di kolom chat nanti ada chat-chat lain, terus pertanyaan hilang naik ke atas. Nah, jadi kalau kalian lihat ke bawah, di situ ada tulisan questions, polls, dan offers. Nah, jadi kalau kalian nanti mau bertanya, kalian bisa, nah ya, okay. Kalau kalian mau bertanya, kalian langsung nanti di bagian kolom questions itu open dan tuliskan pertanyaannya di situ, nanti akan direspon oleh Mas Eja. Jadi singkat aja seperti itu, bisa kalian sambil juga explore fitur-fiturnya dan selamat mengikuti. Nah, gue sekarang mau langsung aja memperkenalkan bintang tamu kita hari ini sekali lagi dengan Mas Antoni Reza Prasetya, CEO dari Getcraft Indonesia. Dan kalau bicara soal konten marketing di Indonesia, salah satu pakarnya yang selalu gue jadiin rujukan ini adalah Mas Eja. So sekali lagi thank you Mas Eja sudah hadir di sini, mau meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita semua. Nah, dan kalau bicara soal Getcraft, kayaknya daripada gue yang share mengenai Getcraft, lebih baik Mas Eja sendiri yang langsung share about yourself, Mas Eja, dan mungkin about Getcraft juga bisa diceritain sedikit. Dan habis itu mungkin kalau boleh gue akan mulai bertanya. Kita langsung masuk ke materi setelah itu. Oke. Silakan. Terima kasih Bang Ali dan teman-teman semua ya yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Saya akan coba buka materinya ya. Nah, di sini sedikit mengenai Getcraft, kita pada intinya kita adalah Southeast Asia Premium Creative Network gitu ya, di mana kita sekarang saat ini ada di Indonesia. Kita memang mulai di Indonesia. Itu saat ini kita ada di 4 market ya, ada di selain di Indonesia ada di Filipina, kemudian di Malaysia dan juga Singapura.
intinya yang kita lakukan adalah membantu menghubungkan teman-teman di industri kreatif, teman-teman creative director, strategis dan lain sebagainya untuk terhubung dengan brand gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita membantu gitulah teman-teman kreatif untuk terhubung dengan brand untuk berkolaborasi dan mendapatkan project juga dari brand gitu. Nah, sedikit mengenai saya di GetCraft saat ini saya selain sebagai co-founder, saya juga adalah CEO untuk GetCraft Indonesia gitu ya, dan juga acting sebagai grup COO juga gitu, overseeing operations di seluruh market. Sebelumnya saya berkarir sebagai marketer dan creative strategist gitu lah ya, kurang lebih di beberapa advertising agency, salah satunya McCann Erickson, McCann Digital, dan kemudian Social Aero Gilby. Dan sudah melakukan training-training seperti ini yang berhubungan dengan marketing communication dan advertising dari 2014 ketika pertama kali kita set up GetCraft sampai saat ini. Itu sih kurang lebih paling. Kita sekarang, gue pengen langsung masuk dan ke materi kita nih. Waktu kita kan juga terbatas, dan gue juga tahu waktu Mas Eja juga terbatas. Jadi kita langsung masuk marketing in the time of COVID-19. Sekali lagi, kalau teman-teman ada pertanyaan nanti jangan masukin di kolom chat, tapi di bawahnya screen ini nih ada, kalau kalian scroll ke bawah, ada tempat untuk ada questions, ada apalagi tadi, ada polls, ada offers. Nah, kalian masukkan pertanyaan untuk open questions, nanti pertanyaannya jadi muncul di situ, jadi nggak hilang ditelan chat tadi itu ya. Nah, gue mau mulai. Sebetulnya waktu itu Mas Eja pernah share sama gue juga beberapa hari lalu mengenai, atau minggu lalu sebetulnya, mengenai topik ini, dan makanya gue sangat tertarik. Gue pun juga ingin sangat belajar, dan dari yang gue bocoran sedikit ya teman-teman, Mas Eja pernah share ke gue juga mengenai insight marketing in the time of COVID-19 ini. Jadi ada 4 poin gitu ya, yang 4 poin besar insight yang menurut gue sangat menarik, yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan marketing in the time of COVID-19 ini. Nah, yang pertama, nanti gue akan minta Mas Eja untuk share. Nah, ya ini 4-nya. Oke, betul. Nah, yang pertama ini bahwa meskipun kita ingin save cost gitu ya, memang betul dalam situasi pandemi seperti ini pasti banyak yang produktivitasnya, bisnisnya, omsetnya, revenue-nya mungkin menurun, dan karena itu banyak yang berpikir juga bagaimana agar kita bisa menyelamatkan atau meminimalisir cost gitu kan. Dan banyak yang terus mungkin jadi kebablasan dalam meminimalisir cost karena ada rasa takut tadi. Kita nggak tahu ini sampai berapa lama pandeminya dan seterusnya. Tetapi yang menarik bahwa waktu itu Mas Eja sempat bilang bahwa hati-hati juga dalam meminimalisir cost ini. Jadi jangan sampai kita jadi kebablasan. Nah, ini menurut gue sangat menarik juga ini. Yang pertama nih, boleh nggak Mas Eja share lebih jauh mengenai cara yang lebih cerdas dalam meminimalisir cost ini, Mas Eja? Kita balik sedikit ya ke sini gitu, bahwa memang kita melihat saat ini sudah mulai terasa gitu ya, terutama di negara-negara yang memang terkena cukup besar, dan sebenarnya kalau kita lihat hampir this is actually a global crisis sebenarnya gitu kan. Jadi saat ini dunia itu sedang atau bahkan sudah memasuki masa resesi gitu ya, yang kita prediksi berdasarkan baca-baca banyak berita dan jurnal gitu ya, bahwa ini akan mungkin krisis ini akan berlangsung selama kuartal 2 gitu, jadi dari April sampai Juni gitu kan, atau mungkin bisa sedikit lebih panjang lagi gitu, tapi banyak yang bilang mungkin akan berlangsung krisis ini selama kuartal 2 gitu ya, dan recovery periodnya itu akan mulai di kuartal 3 dan kuartal 4 gitu. Jadi setengah tahun ke depan gitu, mulai dari bulan Juli.
gitu. Nah, jadi kita sebenarnya merangkum gitu presentasi ini yang berdasarkan dari riset-riset yang sudah dilakukan gitu ya, terutama dari Harvard Business School, tapi juga dari sumber-sumber lain, dari Bain, dari McKinsey dan lain sebagainya, gitu ya. Bagaimana kita sebagai business owner itu kita bisa tidak hanya bertahan gitu ya sama krisis ini, tapi mungkin juga memanfaatkan peluang gitu sih. Itu yang ingin terutama kita share di sini. Gitu. Yang untuk menjawab pertanyaan Bang Ali yang pertama gitu ya tentang poin ini gitu ya. Ya betul kita perlu save cost gitu, but don't cut so deep gitu sehingga ketika proses recovery itu sudah berlangsung kita tidak kehilangan amunisi seperti itu gitu untuk kemudian kita melakukan proses recovery dan dan kembali lagi normal gitu sih. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai business strategy during a downturn gitu sih, karena sebenarnya krisis kan kita sudah sebenarnya melewati beberapa krisis ya di awal 90, di akhir 90, 98 gitu kan, di akhir 2000-an, di 2008-2009 ketika global financial crisis gitu, dan ini juga learning yang kemudian kita pelajari juga gitu. Nah, dan research atau report yang dilakukan oleh Harvard Business Review gitu ya ketika resesi gitu, dan mereka mempelajari ini di 3 resesi besar, krisis 1980, 1990 dan di akhir 2000-an gitu ya. Nah, mereka mempelajari ini performance dari 4.700 companies gitu ya ketika masa-masa krisis tersebut, dan yang mereka lihat itu adalah 3 tahun, jadi 3 tahun sebelumnya, jadi pre-recession ya kan, dan ketika resesi, 3 tahun ketika resesi gitu, dan 3 tahun setelah resesi gitu. Nah, yang mereka lihat bahwa bahkan 3 tahun setelah resesi gitu ya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya struggling itu untuk kembali ke performance mereka sebelum masa resesi gitu. Jadi hanya 9% yang dari 4.700 company itu yang berhasil untuk tumbuh setelah setelah resesi gitu. Dan ini statistiknya lumayan menyeramkan kalau kita lihat ya. Jadi 17% itu been survive the recession gitu. Jadi 17% bisnis itu hilang gitu ya. Mereka tidak berhasil melewati masa resesi. 80% itu not yet gain their pre-recession growth gitu. Jadi pertumbuhan yang mereka dapatkan sebelum resesi itu tidak bisa mereka dapatkan lagi. 80% perusahaan mengalami hal itu, dan 40% dari perusahaan itu tidak berhasil kembali ke level penjualan yang pernah mereka achieve gitu ya secara growth itu sebelum pre-recession gitu. Nah, jadi ini kurang lebih stats yang terjadi gitu. Biar gue juga nggak salah paham. Jadi bedanya yang 40% sama 80% itu, kalau yang 80% itu bicara soal growth, pertumbuhan gitu ya. Sedangkan yang 40% itu bicara penjualan, betul, nilai penjualan pertumbuhan, gitu ya. betul. Jadi kalau 40% itu penjualan. Oke, paham gue sekarang. Thank you. Ya. Betul. Oke. Okay. Nah, dan berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu gitu ya, Harvard Business Review itu kemudian membagi strategic approach yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi ke 4 kategori gitu, yang melihat apakah mereka bisa survive gitu, dan kemudian bahkan flourish gitu setelah resesi. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan approach itu prevention gitu ya, itu kesempatan mereka untuk survive dan bahkan flourish setelah resesi itu hanya 21% gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan prevention ini biasanya mereka lakukan, mereka fokus ke cost cutting gitu ya. Jadi mereka melihatnya itu sangat defensive approach gitu ya. Jadi mereka melakukan loss minimization gitu. Jadi di sini
bahkan melakukan cost cutting itu mungkin akan berimbas terhadap kualitas output yang mereka berikan dari produknya, atau bahkan menurunkan yang mungkin kemudian menyebabkan menurunnya customer satisfaction, tapi fokus mereka adalah cost cutting gitu. Nah, kemudian ada perusahaan yang melakukan strategic approach itu adalah promotion gitu ya. Nah, di sini mereka lebih optimis gitu, jadi mereka tidak melihat krisis ini sebagai sebuah hambatan gitu ya. Jadi mereka mengesampingkan ini dan mereka fokus saja, mereka lebih agresif justru di sini. Gitu. Nah, perusahaan yang mengambil strategic approach seperti ini, kesempatan itu 26%. Gitu. Jadi lebih tinggi dari yang defensif. Gitu. Nah, ada juga yang pragmatik, gitu, di mana mereka secara ceroboh gitu, secara serampangan gitu istilahnya, melakukan kombinasi tadi gitu, defensif dan juga agresif gitu. Jadi di mana kebanyakan sih mereka defensifnya dengan mengurangi number of employees kebanyakan gitu, tapi mereka melakukan cost cutting exercise juga gitu ya. Tapi mereka untuk mereka growth-nya mereka tidak mungkin berinvestasi ke area-area yang mungkin kurang strategik gitu ya. Jadi secara serampangan nih gitu, tapi mereka tidak hanya cost cutting, tapi mereka juga mungkin spending di beberapa area gitu, tapi kurang bijak gitu. Nah, perusahaan yang seperti ini gitu ya, yang melakukan kombinasi prevention dan promotion itu 29% kesempatannya untuk bisa survive dan flourish gitu. Nah, terus kemudian ada company yang melakukan approach progresif di sini, gitu. Di sini kesempatannya 37% mereka untuk survive, gitu, survive and flourish, gitu ya. Nah, di sini ada perusahaan yang melakukan sama, gitu ya, both prevention and promotion approach, gitu. Tapi dengan melakukannya dengan balance yang tepat, gitu. Jadi mereka mengevaluasi aspek-aspek dari bisnis modelnya, mereka melakukan cost cutting secara strategik gitu ya, dan kemudian mereka melihat titik tertentu di mana mereka mulai harus invest lagi, dan kemudian mereka melakukan investment secara strategis gitu untuk untuk memanfaatkan periode recovery gitu. Nah, jadi company-company yang seperti ini yang kemudian berhasil untuk lebih banyak gitu peluangnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita ngelihat persentasenya mungkin masih mengkhawatirkan 21%, 20%, masih betul gitu. Tapi masih lebih baik lah dibandingkan yang 21% gitu kan. Jadi kurang lebih strategi seperti ini gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu ya. Jadi misalnya Sony yang melakukan tindakan prevention gitu ya, dan ini during 2000 recession gitu ya. Jadi mereka melakukan cost cutting segala macam, mereka tutup pabrik, mereka layoff dan lain-lain, dan delaying investment in much needed LCD television factory gitu. Nah, jadi pada saat itu bahkan mereka berhasil meningkatkan profit margin mereka dari 8% ke 12% karena melakukan they're cutting their bottom line gitu kan. Nah, tapi karena mereka semuanya itu adalah cost cutting gitu ya. Jadi area-area di mana yang mungkin mereka harus melakukan investment tidak mereka lakukan gitu, sehingga sampai sekarang pun mereka masih ketinggalan jauh dibandingkan kompetitor mereka gitu. Jadi Sony is not as big as their yang sebelumnya. Sony kan dulu sangat besar, sangat reputable. Sekarang mereka tidak berhasil kembali ke masa kejayaan mereka seperti itu. Nah, HP yang melakukan promotion focus gitu ya. Jadi mereka malah melakukan massive restructuring, mereka mengakuisisi Compaq pada saat itu, bahkan gitu kan, mereka tambahkan R&D budget mereka, segala macam corporate branding campaign terus mereka lakukan karena mereka pada saat itu mereka merge HP dan Compaq gitu kan. Tapi setelah resesi tetap kesulitan gitu untuk match the profitability level IBM dan Dell gitu, bahkan jadinya ketinggalan terus gitu di bawah IBM dan di bawah Dell gitu, karena mereka mereka terlalu agresif gitu sih. Nah,
contoh berikutnya perusahaan yang melakukan approach yang pragmatik gitu ya, Home Depot gitu ya, mereka cutting 6% dari workforce-nya segala macam, dan walaupun mereka melakukan incentive plan untuk boost sales gitu, jadi commission dan lain-lain gitu ya, jadi tapi sales growth mereka tidak pernah kembali ke masa sebelum resesi gitu, karena mereka kebanyakan ya mereka coba approach cost cutting tadi gitu yang mereka tekankan. Nah, Staples gitu, jadi Staples di Amerika itu adalah perusahaan untuk office supplies gitu ya. Nah, mereka mengambil progresif fokus di sini, di mana mereka melihat yang mereka tutup itu adalah underperforming facilities gitu. Jadi nggak across the board mereka cut, tapi mereka lihat underperforming facilities-nya mereka tutup gitu ya. Nah, tapi mereka justru tambah workforce mereka di area-area yang memberikan profit margin yang tinggi untuk high-end product gitu. Nah, di sini setelah itu mereka bisa tumbuh dengan dengan lebih baik dibandingkan Home Depot gitu. Nah, ini contoh-contoh yang menarik gitu sebenarnya, bahwa strategi yang dilakukan company sekarang itu impact-nya bukan hanya ketika resesi ini ya, tapi juga growth kita ke depannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya ke situasi saat ini gitu ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan secara langsung gitu. Nah, jadi menariknya mungkin bisa dianalogikan seperti ini ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita lagi lagi lomba race gitu ya. Nah, resesi itu atau masa krisis ini adalah tikungan tajam gitu. Jadi di mana kita itu sebenarnya memang justru di tikungan seperti ini pembalap-pembalap yang canggih itu bisa nyalip gitu ya. Tapi memang membutuhkan technical skills yang tinggi gitu, di mana kita analoginya misalnya kita applying brake gitu ya sebelum tikungan itu muncul gitu kan, terus kita memposisikan diri dengan tepat ketika kita akan melewati tikungan gitu ya, dan kemudian setelah kita posisinya sudah melewati tikungan, kita tinggal lurus gitu ya, kita bisa kemudian kita gas gitu ya, tancap gas supaya kita bisa kemudian melewati kompetitor di depan kita gitu. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai bisnis sebenarnya di bulan Maret kemarin gitu ya, yang harus kita lakukan itu we need to apply the brake, meaning we need to take out the excessive cost gitu. It's painful gitu ya, dan banyak perusahaan yang terutama yang terkena imbasnya dengan sangat berat gitu ya, seperti hospitality industry, F&B segala macam, they have done this exercise gitu. Jadi bulan kemarin mereka sudah cut gitu ya, baik ada yang 20%, 50% dari mereka sudah cut gitu. Nah, dan quarter 2 ini adalah di mana mereka harus mengidentifikasi gitu short list of projects yang bisa like forming the next business model, atau paling tidak di masa sekarang gitu, atau bahkan exercise atau list of this new projects that they can do itu mungkin bahkan akan menjadi bisnis bisnis model baru mereka di era the new normal tadi gitu. Ketika terjadinya the new normal gitu, jadi hal yang baru untuk saat ini kemudian mungkin akan menjadi the new normal gitu kan. Nah, dan ketika masa recovery tadi di Q3 dan Q4 ini, we need to actually even before the crisis ends, kita udah harus mulai siap. We need to spend and hire gitu ya, supaya kita bisa ahead of the competitor, kita bisa predicting demand-nya akan bounce seperti apa, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk kita tumbuh seperti itu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu sekarang gitu. Kalau aku boleh sedikit, kalau kita jadi tadi analogi menarik pakai tadi balapan tadi di tikungan. Jadi sekarang ini kita bukan lagi menjelang tikungan, tapi sedang di tikungannya, gitu ya. Jadi kalau menjelang tikungannya itu tadi Maret tadi itu kurang lebih gitu ya analoginya ya. Jadi kayak mulai agak ngeremnya gitu. Nah, sebetulnya gue banyak banget pertanyaan yang mau gue tanya juga sih. Cuma gue juga mau kayaknya nih dari insight yang lainnya juga akan menarik juga. Jadi gue mau tahan dulu, dan bahkan gue yakin juga semua yang hadir di sini mungkin punya pertanyaan. Gue mau ngasih kesempatan lebih banyak buat teman-teman semua untuk bertanya. Mungkin ada sedikit yang bisa mau disampaikan lagi sama Mas Eja sebelum kita masuk ke poin keduanya, mungkin silakan Mas Eja.
Ini kita mau ambil pertanyaan sekarang atau nanti ya di akhir aja ya? Kira-kira aja ya, oke. Better di akhir sih menurut gua nggak apa. Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman semua siapkan pertanyaannya. Kalau sekali lagi untuk yang baru datang juga tadi, kalau kalian mau menuliskan pertanyaan, jangan di kolom chat, tapi di bawah screen ini ada pilihan questions, post, and offers. Open question di Thank you situ. Bang Ali. Oke, silakan Mas Ija. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh gitu ya. Jadi intinya sebaik yang kita lakukan adalah restructuring cost without cutting the muscle gitu. Karena kalau misalnya kita cutting the muscle, nanti kita akan jadi sangat loyo gitu. Kita nggak bisa bergerak lagi gitu kan. Nah, dan di sini ada beberapa contoh gitu ya. Misalnya Costco gitu yang mereka lakukan adalah mereka streamline store-nya, mereka mereka mengurangi SKU yang mereka jual gitu, jadi fokus ke produk-produk yang emang performance-nya bagus gitu ya, atau memang dibutuhkan dalam resesi ini yang intinya basic needs gitu ya, supaya mereka bisa kemudian dari sisi supplier-nya mereka bisa mendapatkan bulk discount yang lebih besar gitu kan, karena mereka fokus ordernya untuk mereka spend uangnya nggak ke mungkin produk-produk yang turnovernya rendah segala macam, mereka fokus nanti turnovernya tinggi. Jadi dan sampai saat ini pun jadi mereka mengurangi SKU yang mereka jual gitu 3.700 dibandingkan 60.000 yang dijual oleh kompetitornya. Nah jadi cost containment approach ini gitu yang dilakukan di awal itu membuat mereka kemudian bisa fokus, bisa tumbuh gitu karena mereka bisa memaksimalkan dana yang mereka punya untuk berkembang seperti itu gitu. Nah kemudian poin keduanya adalah prepare for the future now gitu karena kayak di sini yang menariknya adalah kita bisa memanfaatkan digital technology gitu that will provide us new ways gitu ya untuk maju lebih cepat untuk mensimplify bisnis kita dan lain sebagainya gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu ketika misalnya kita mengubah approach kita, bisnis kita harus jangan mikirin hanya untuk saat ini aja gitu, tapi untuk can we still gitu do this post recession gitu. Jadi misalnya dilakukan oleh FedEx gitu ya, mereka melakukan proses automation gitu kan untuk tax, payroll, credit card reconciliation mereka dan lain-lain. Dan yang mereka lakukan sekarang itu bisa mereka tetap gunakan bahkan setelah masa resesi selesai gitu. Jadi itu yang menarik. Dan Honeywell juga produksi alat-alat berat segala macam. Mereka menggunakan augmented reality tools gitu ya untuk offshore platform mereka gitu. Jadi mereka bisa cut cost sampai 50% gitu ya. Bahkan setelah resesi selesai mungkin ini jadi the new normal gitu, daripada mengirimkan employee mereka ke offshore facilities-nya mereka gitu ya. Jadi mereka build augmented reality, jadi mereka bisa belajarnya di mana aja gitu tanpa harus kirim orang gitu. Nah jadi ini menarik gitu ya. Jadi yang they prepare for the future now gitu. Nah berikutnya adalah play offense by reinvesting selectively for commercial growth gitu. Nah jadi di sini yang dilakukan oleh Samsung pada saat itu adalah mereka justru doubling down, mereka invest lebih banyak lagi gitu ya di R&D investment mereka ketika kompetitornya itu aggressively cutting cost di area R&D gitu, sehingga mereka teknologinya itu sekarang yang mungkin paling mutakhir gitu. Jadi mereka bawa bahkan mereka melakukan high profile recruitment gitu ya, dari L'Oreal mereka ambil segala macam untuk membantu mereka lebih baik di R&D mereka gitu. Nah dan kemudian yang mereka lakukan juga untuk yang low performing subsidiaries mereka, low performing produk mereka yang non core gitu, mereka streamline, mereka divestasi gitu ya. Dan jadi itu mereka lepasin gitu. Jadi mereka fokus ke area-area yang mereka lihat bisa tumbuh gitu. Nah jadi dan itu membuat Samsung kemudian saat ini mereka mungkin salah satu perusahaan yang dari sisi teknologi itu sulit untuk dikejar gitu kan. Dan sehingga bahkan di-value sebagai company yang nomor 6 gitu di Interbrands Global List gitu. Nah dan kayaknya nah di sini yang terakhir yang menarik adalah
yang kita harus ingat bahwa krisis ini akan berakhir gitu. Jadi akan ada periode recovery dan kita harus siap untuk mengambil recovery itu gitu. Nah, jadi di sini memang kelihatannya kenapa udah mikirin recovery, sekarang aja masih krisis, kita harus fokus bertahan gitu kan. Iya, tapi yang menariknya tadi ya 17% gitu businesses will not survive gitu kan. Unfortunately memang keadaannya seperti itu gitu, belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Nah, tapi makanya kita harus pintar-pintar melakukan membangun strategi ya di masa krisis ini untuk memastikan ketika kita nanti bisa melalui krisis ini, kita kemudian bisa memanfaatkan peluang untuk kemudian memanfaatkan periode recovery itu. Gitu nanti ada beberapa contoh yang menarik juga di situ. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya quote yang menarik gitu ya dari TRS Digital, dia bilang, if your first reaction is to cut all costs, all people, all marketing, you will have a fewer tools available for you for your remaining choices gitu. Jadi kita nanti ketika sudah akan recover, kita nggak bisa ngapa-ngapain justru karena kita udah cut semuanya gitu. Jadi kita harus cut secara strategik gitu ya. Nah, quote terakhir gitu sebelum mungkin masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Ali, ini dari Mark Ripton gitu, salah satu profesor marketing yang sangat-sangat keren gitu. Dan by the way bocoran gitu, nanti kita akan ada Mark Ripton akan jadi tamu di Crafters Live kita gitu ya, nanti akan diumumkan gitu. Dia bilang gitu, the wheels of industry need to keep turning so workers are paid and families are fed. Those wheels are best created by effective marketing. Gitu. Jadi di sini maksudnya kita tetap harus berjuang untuk sebenarnya employee kita, gitu ya, untuk keluarga-keluarganya mereka juga, gitu. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan marketing, kita tidak pivot bisnis kita dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, gitu. Kita akan sebagai bisnis mungkin kita akan hilang, gitu sih. Gitu kurang lebih Pak Ali. Tadi yang gue sangat suka juga salah satunya adalah jadi restructure the cost tapi jangan sampai kehilangan muscle gitu kan. Jadi tadi cut the cost tapi juga jangan sampai kita cut semua terus habis, karena tadi eventually this crisis will end gitu ya, there will be a recovery period lah. Jadi bagaimana jangan sampai saat kita udah masuk fase recovery kita udah kehilangan semua resource yang sebetulnya kita butuhkan untuk meningkatkan produktivitas kembali gitu kan. Dan gue yakin teman-teman di sini semua juga bekerja mungkin di sektor yang berbeda-beda atau mengerjakan hal yang berbeda-beda. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan juga. Jadi bagaimana kita bisa menanyakan pertanyaan yang lebih tepat terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi pertanyaannya mungkin yang perlu kita tanyakan jangan bagaimana agar gue bisa survive atau bagaimana agar company gue bisa survive, tapi bagaimana agar company gue bahkan bisa thrive, bisa berkembang jauh lebih besar dalam situasi yang seperti ini atau bahkan after situasi seperti ini gitu. Karena kemana kita menanyakan pertanyaan kita, akhirnya kita jadi fokus sama hal itu aja. Kalau kita menanyakannya gimana agar gue bisa survive, jadi idenya yang muncul pun hanya ide agar kita bisa survive, bukan ide kita agar kita bisa berkembang terus gitu kan. Seperti yang tadi Mas Aja tadi bilang, gue sendiri merasakan saat ini bahwa ternyata di situasi saat ini muncul ide-ide ini untuk company kita sendiri gitu di I'm on my way pun ada ide-ide yang wah menarik juga nih bisa dilakukan nih sekarang dalam kondisi seperti ini, dan terus setelah dipikir 2-3 kali sebetulnya nggak ada krisis seperti ini juga udah bisa dilakukan loh gitu. Jadi ada ide-ide seperti itu muncul gitu kan. So again pertanyaan yang lebih tepat mungkin teman-teman perlu tetap mindsetnya mungkin ya adalah tetap tanyakan jangan sampai kita terfokus hanya untuk survive, tapi bagaimana kita bisa tetap thrive ya. Berkembang bahkan lebih besar. Dan nah terkait dengan hal itu masuk ke insight yang kedua nih Mas Eja ya, bahwa di situ dibilang dari sisi sudut pandang marketing gitu ya, point of view marketing dan strategi marketingnya, bahkan sebetulnya kalau kita lebih cerdas ada kesempatan bahkan untuk memperbesar market share atau bahkan ROI, return on investment dalam situasi seperti ini. Dan ini menurut gue juga sangat menarik. Mungkin kalau bisa berbagi juga sama kita insight-nya mengenai hal itu, bagaimana dalam situasi seperti ini masih bisa meningkatkan market share. Oke, terima kasih Pak Ali. Nah itu sebenarnya dari pertanyaan itu kita masuk ke bagian kedua gitu ya, strategi marketing apa yang harus kita lakukan nih
gitu di masa sekarang gitu. Nah, yang pertama di sini like we need to think long gitu, not short gitu ya. Nah, jadi ini apa mungkin saya bacakan saja gitu secara verbatim gitu. Jadi if there is one major marketing challenging like now facing most big brands, it is what to do with their newly slash marketing budget gitu. Karena kita marketing budgetnya kita pasti dipangkas gitu kan. Nah, jadi apa nih yang harus kita bagaimana kita bisa memakai budget kita yang tinggal setengah gitu kan. Nah, biasanya yang kita lakukan itu ada ya kita play defensive tadi kan, kita play defensive ya kita pakai buat promosi aja nih yang kita bisa dapetin short term impact gitu misalnya. Nah, jadi tapi sebenarnya misalnya kalau kita hanya fokusnya ke deals, promotion segala macam, sedangkan pada saat ini ya marketnya itu dalam kondisi yang khawatir gitu. Mereka nggak tahu kan kapan ini akan selesai krisis ini apa segala macam gitu kan. Jadi mungkin mereka bahkan jadi tidak akan mengambil promosi itu justru karena mereka situasinya mereka takut mereka harus survive gitu kan. Mendingan gua ngerem aja nih misalnya. Mungkin ada customer yang mungkin akan berpikir seperti itu gitu kan. Jadi short term tactical campaign sebenarnya mungkin tetap akan ada impact-nya, tapi mungkin tidak akan sebesar yang budget yang kita keluarkan gitu. Jadi secara ROI mungkin tidak maksimal gitu, tidak optimal gitu kan. Nah, jadi smarter play sebenarnya untuk kita fokus ke longer term brand building mission gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya yang misalnya dilakukan oleh Marks and Spencer gitu. Jadi ini kita balik ke krisis tahun 40-an gitu di Perang Dunia Kedua. Gitu di mana Marks and Spencer kan mereka berada dari Inggris ya. Jadi pada saat itu yang mereka mereka menghadapi situasi yang sama gitu kan, lagi perang gitu kan. Produk yang mereka jual jadinya mungkin terbatas segala macam. Staff mereka juga harus mereka relakan untuk daftar sebagai tentara untuk ikut perang segala macam gitu kan, dan juga toko-toko mereka dibom dan lain-lain hancur gitu kan. Nah, tapi mereka kemudian mereka melihat ada peluang-peluang di mana kita bisa sebenarnya as a company gitu ya, like we need to take a stand, we need to support gitu. Jadi mereka mulai pivot, mereka mulai meredesign dresses mereka gitu kan to fit dengan misalnya yang keterbatasan pada saat itu gitu misalnya. Terus terus kemudian mereka misalnya kayak di sini contohnya mereka membuat baju-baju yang kemudian nanti bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi kalau misalnya rusak segala macam jadi baju-baju yang lebih tahan lama yang bisa diperbaiki gitu kan. Bahkan mereka bisa membantu pemerintahnya untuk membuat utility clothing gitu yang bisa menjadi standar manufaktur pada saat itu gitu supaya bisa replikasi oleh pabrik-pabrik lain gitu misalnya. Dan kemudian juga mereka melihat di situ justru ada peluang di mana pada saat itu semuanya tuh duration gitu dibatasi gitu dijatahi gitu ya untuk jadi customer hanya bisa belinya sekian, tapi restoran-restoran itu tidak dikasih jatah gitu, restoran dan kafe. Jadi mereka melihat ada peluang, jadi mereka bikin stores mereka alih fungsikan sebagian untuk jadi kafe juga gitu supaya orang-orang ini yang mungkin makanan yang nggak cukup karena dijatahi gitu kan mereka bisa dining out, mereka bisa makan di luar gitu. Jadi itu yang sebenarnya juga jadi membuat Marks and Spencer pada saat itu ya pertama kali mereka membuat kafe dan restoran gitu kan. Gitu. Jadi mereka benar-benar melihat peluang dan mereka intinya supporting the community gitu sehingga dan bahkan setelah perangnya berakhir gitu ya orang-orang yang veteran-veteran perang ini mereka retrain lagi untuk mereka rekrut untuk kerja gitu di toko mereka. Jadi it's amazing story gitu. Jadi mereka think long term gitu ya. Mereka lihat apa yang bisa kita support sekarang gitu. Paling tidak mereka operationnya tetap jalan gitu ya. Walaupun dalam posisi bertahan maybe making minimum profit gitu, tapi tetap bisa membantu komunitas pada saat itu gitu. And supporting the government as well gitu. Untuk growth yang lebih besar in the long term gitu ya dalam kondisi seperti jadi tadi seperti Mas aja bilang tadi gue dibilang suara gue kecil banget, jadi gue coba mudah-mudahan sekarang lebih besar, gue deketin gini mic-nya. Nah jadi
ya quote and quote mengambil hati masyarakat juga lah gitu ya, quote and quote ya. Jadi karena itu part of building the brand juga, meskipun dari sisi omset revenue mungkin tidak meningkat di saat ini juga, di saat krisisnya itu sendiri, tapi itu mempersiapkan untuk growth yang lebih besar untuk after the crisis period is complete, selesai gitu ya. Oke, oke. Ya, monggo, gue cuman making share pemahaman gue juga gitu ya. Monggo, Mbak Seja. Kita waktu sampai oke, jam 4.43. Oke. Ya, silakan Mas Seja. Suaranya kayak masih di mute ya. When others zig, you zag gitu. Jadi di sini sebenarnya kan kita biasanya kita melihat kompetitor kita, oh mereka semuanya cutting cost mereka stop marketing gitu misalnya. Marketing spend mereka kurang, itu kita ikut-ikutan. Gitu. Padahal justru di sini adalah peluang di mana berarti less competition, ya, that's actually doing marketing gitu kan. Dan jadinya mungkin apa marketing cost yang tadinya kita hanya bisa dapat apa dengan kita spend A kita bisa dapatnya B, mungkin kita spend A kita bisa dapatnya ABC sekarang gitu karena tidak banyak yang apa melakukan hal yang sama, mungkin yang lain ngerem. Dan justru ini peluang apa bagi kita untuk untuk mengambil awareness tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua apa build high relevance gitu ya. Di sini kita bagaimana kita kemudian memposisikan diri kita sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh customer terutama dalam krisis ini gitu. Jadi ini justru yang apa bisa kita manfaatkan gitu karena jadi kita melakukan hal yang lebih apa customer focus gitu ya dan memanfaatkan hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor kita gitu. Nah, jadi contohnya ini yang dilakukan oleh Qatar Airways gitu. Jadi ketika semuanya pada stop penerbangan gitu ya, mereka justru menambahkan penerbangan gitu. Campaign yang mereka lakukan adalah We Will Get You Home gitu karena pada saat itu adalah ya orang-orang mungkin yang lagi traveling pada terdampar di kanan di negara-negara yang mungkin mereka berada pada saat itu mereka nggak bisa pulang. Flight yang mereka udah punya mungkin pada meng-cancel semua gitu. Jadi mereka bikin campaign ini dan mereka benar-benar mereka menambahkan penerbangannya dan kalau misalnya search gitu ya We Will Get You Home Qatar Airways sekarang masih ada gitu. Mereka menambahkan beberapa flight dari daerah-daerah yang di mana banyak airlines yang menutup penerbangannya atau menghentikan penerbangannya gitu. Jadi it's actually very very like amazing not only campaign gitu ya, tapi sebagai langkah yang dilakukan oleh brand ini goodwill-nya besar sekali gitu sih. Walaupun mungkin pada saat dengan mereka melakukan ini mungkin mereka mendapatkan loss yang lumayan gitu karena mungkin flight-nya nggak penuh apa segala macam, tapi tetap we will get you home gitu. Itu promise yang ingin mereka deliver gitu. Nah, berikutnya langkah strategi bisa kita lakukan juga adalah act of grandiose charity gitu. Jadi di sini adalah kita melakukan act of charity yang besar gitu ya, di mana kita jadi sebagai brand kita intinya kita mau bilang gitu ke customer kita bahwa like we care about you and we want to help you gitu. Jadi karena kebanyakan customer itu kan ketika masa krisis ini kan mereka bisa stres ya, mereka they feel down and so on gitu. Jadi a good and sincere gesture dari brand itu akan sangat diapresiasi gitu. Nah ini balik lagi akan mengacu ke brand kita juga gitu karena biasanya ketika kita melakukan ini we're kind of revealing like our true brand purpose gitu. Nah contohnya yang dilakukan oleh LVMH gitu di atau beberapa minggu kemarin gitu ya. Jadi mereka kan punya kosmetik line gitu ya, yang bikin parfum dan lain-lain. Jadi mereka kasih komitmen gitu ya ke pemerintah Perancis untuk oke, kita akan stop produksi parfum, kita akan ganti jadi produksi hand sanitizer, kita akan supply ke
rumah sakit gitu. Jadi mereka berhasil mensuplai 12 ton gitu hand sanitizer 39 rumah sakit dalam waktu 72 jam gitu. Nah, di sini hal-hal yang mereka accomplish yang pertama ya pastinya shortage hand sanitizer di market ada, mereka berhasil fulfill itu. Kemudian mereka memposisikan brand mereka ke ke customer mereka dan juga ke employee mereka kalau they fight for public interest gitu, they do what align with the public interest gitu, dan kemudian juga memastikan kalau dengan mereka melakukan ini, pabrik mereka kan akan terus berjalan ya, employee-nya tetap bekerja, mereka nggak harus tutup factory gitu, jadi ya memberikan pekerjaan gitu ya ke employee-nya gitu. Nah ini sangat luar biasa gitu. Nah berikutnya adalah micro act of kindness gitu. Nah di mana mungkin tidak harus besar gitu ya gesture, tapi juga bisa yang kecil-kecil tapi meaningful gitu. Doing proactive steps to comfort your customer gitu, to make sure kalau kita ada untuk mereka, kita peduli kita peduli terhadap customer kita gitu. Jadi misalnya small information gitu ya, kita menginformasikan untuk misalnya ke customer kita bahwa restoran kita itu fully sanitized, sudah kita kasih disinfektan dan lain-lain, sehingga memberikan comfort ke customer kita untuk belanja gitu misalnya di tempat kita gitu misalnya. Nah ini informasi-informasi yang customer perlu tahu gitu. Atau misalnya kita perusahaan hospitality gitu, di mana sudah ada booking sebelumnya, kita bilang proses refundnya seperti ini, proses cancellationnya seperti ini, kita informasikan secara proaktif gitu, sehingga customer kita yang mungkin stres karena mungkin wah saya udah beli tiket, saya udah pesan ini segala macam, mereka tahu oh ini bisa kita refund loh, tenang aja gitu. Nah jadi kita membantu mereka lah ya gitu kurang lebih. Nah contohnya di sini JetBlue gitu ya, di Amerika, perusahaan airline itu, mereka adalah salah satu first US airline yang mereka waive change and cancellation fee. Tentunya mereka waive, jadi nggak ada cancellation fee, nggak ada biaya perubahan, itu nggak ada untuk coronavirus related concern. Gitu. Jadi customer mereka kemudian akan sangat helpful gitu. Kemudian juga mereka terus menerus gitu membantu customer lewat customer service, mereka itu menjawab semua pertanyaan atau keluhan dari customer mengenai life flight schedule dan lain-lain gitu. Dan di akhir setelah semua cancellation yang sudah dilakukan, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada air crew mereka, kepada ground crew mereka, terhadap customer service employee mereka gitu. Dan menekankan dan balik lagi berterima kasih kepada menekankan bahwa customer kita berterima kasih untuk ini loh. Jadi supaya memberikan semangat juga gitu untuk tim mereka gitu. Nah jadi itu hal-hal yang menarik gitu ya. Dan yang penting juga adalah bahwa leadership is crucial gitu. Jadi terutama untuk misalnya di sini brand owner gitu ya, business leaders gitu ya, business owners gitu. Jadi during this crisis gitu memang di sini di mana leadership kita itu diuji. Itu will we do the right thing for our customer gitu ya, will we apakah kita punya keberanian gitu untuk kita berpihak kepada customer gitu ya, kita menenangkan mereka gitu kan, dan kita stand up for our customer gitu pada intinya gitu. Nah dari sini contohnya don't be like Sir Richard Branson gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah baca berita gitu ya, paling bawah di sini dia bilang gitu, paling duluan gitu kan, dia bilang 8.500 employee di Virgin Atlantic itu diminta untuk 8 weeks unpaid leave ya, 2 bulan gak dibayar gajinya, dirumahkan kurang lebih segala macam. Dan also he doesn't stood up for his employees gitu sih. Nah sedangkan ada beberapa yang kenapa? biasanya dikenal yang juga sangat ini dengan employees cukup mengejutkan karena ya betul. Nah ini justru ada 3 contoh di sini yang menarik gitu, dan mungkin kita lihat banyak contoh-contoh yang lain juga terjadi di Indonesia gitu ya. Misalnya kayak Tim Cook di sini, dia bilang kayak langsung semuanya remote working gitu kan, employees yang affected di kantor akan terus dibayar. Marriott juga dia bilang, CEO-nya bilang saya nggak akan ambil gaji sepanjang tahun ini, dan eksekutif timnya akan pay cut 50% supaya bisa tetap membayar gaji
karyawan-karyawan yang lain gitu kan, dan juga dari Citigroup gitu, melakukan hal yang kurang lebih mirip gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ya bagaimana kita ya sebagai bisnis kita mengambil posisi yang memang betul kita harus menyelamatkan bisnis kita, tetapi kita juga harus menenangkan customer kita. Kita harus memastikan bahwa rights dari customer kita, dari employee kita segala macam juga harus kita prioritaskan kayak gitu. Jadi mungkin contoh lokalnya di sini kalau teman-teman baca Gojek Group gitu ya, dia semua kalau tidak salah seluruh manajemennya mereka sekian persen pay cut gitu ya sepanjang tahun 2020 ini gitu kan, dan juga mereka bilang employee-nya mohon maaf gitu tapi tidak akan mendapatkan kenaikan gaji segala macam gitu, tapi karena mereka berusaha untuk kemudian mereka bahkan mereka membangun yayasan gitu ya, dan mereka bikin program-program untuk mitra-mitra mereka gitu. Jadi it's like amazing case gitu sih. Dan terakhir juga adalah support your distributor and your supplier gitu, karena juga di sini ya mereka menghadapi mungkin masalah yang sama gitu kan. Nah, jadi di sini banyak mungkin sedikit cerita juga ya di GetCraft gitu, misalnya kita ada kayak kita mulai melihat gitu ada klien kita yang misalnya mulai menunda pembayaran gitu kan karena kita affected, kita nggak bisa bayar kalian gitu, atau tapi ada juga yang sebenarnya menawarkan financing solution gitu misalnya untuk kita gitu, karena mereka tahu pastinya kita juga perlu menghadapi masalah yang sama, jadi mereka justru membantu gitu. Jadi during this time, like, as a business owner, please also think about your supplier gitu. Jangan kita cut mereka completely, paling tidak kita kasih solusi, kita bantu mereka juga, karena mereka juga seperti kita, mereka juga not only us affected gitulah intinya. Jadi semuanya juga affected gitu. Jadi kita harus bantu mereka gitu. Jadi di sini salah satu contohnya Meituan Dianping gitu, perusahaan di Cina, dia mereka on demand services company gitu ya. Mereka waive commission fee gitu pada saat itu untuk semua restoran yang ada di app mereka, hair salon, pet store segala macam. Sampai Februari fee-nya mereka waive supaya mereka bisa bisnisnya terus berjalan dan tidak terbebani dengan cost gitu. Jadi baik sekali gitu. Gitu Pak Ali pertanyaannya. Ini sebelum kita masuk bagian ketiga keempat nih, gue barusan scroll ke bawah, ternyata wow, sudah cukup banyak pertanyaan yang muncul. Gimana Pak Sejauh ini mau apa kamu, karena gue tadi berpikir mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, gue belum baca satu persatu pertanyaannya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada mungkin nyambung dengan poin ketiga, poin keempat juga, atau bagaimana? Gimana kalau kita sambil go through satu dua pertanyaan dulu, mungkin gimana? Udah ya, atau saya prefer untuk go through masuk ke poin ketiga keempat dulu, tapi ya mungkin lebih baik kita go through materinya ya. Boleh. Go through materinya dulu, nanti Q&A di akhir ya. Oke. Nah, jadi yang ketiga dan keempat ini terkait dengan bagaimana meskipun tadi kan kita bicara soal kita cutting cost, yes, tapi jangan sampai semuanya gitu kan, jangan sampai kita terus akhirnya nggak punya muscle juga untuk beroperasi dengan efektif gitu. Nah, terus cara cerdasnya untuk meminimalisir agar promotionnya tuh atau marketing budget yang kita gunakan tuh efisien gitu. Jadi mungkin ada cara-cara yang nggak terlalu mahal banget juga, yang cerdas juga dalam maintaining agar promotion maupun marketingnya juga bisa berjalan efektif, dan juga constructing message-nya seperti apa sih gitu. Mungkin berhubungan dengan keempat ya, bagaimana constructing the message ke market kita gitu. Mungkin Mas Eja bisa share lebih dalam tentunya. Kalau tadi kan kita bicarakan mengenai langkah besar, langkah strategis apa yang akan kita lakukan gitu sebagai bisnis gitu ya. Nah, kemudian kita, di sini kita masuk ke secara taktikal apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, yang pertama very simple, public leadership announcement gitu ya, terutama untuk company leaders gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman di sini punya usaha gitu, punya bisnis, ini hal yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Itu dengan mudah kita bisa kasih pesan gitu ya ke customer kita, ke employee kita juga gitu ya. Dan ini tidak usah
produksi yang mahal bisa dengan webinar seperti ini gitu kan, biayanya tidak terlalu besar, atau bisa teman-teman pasti punya HP gitu kan, bisa record video kita bisa kasih, tapi intinya apa pesan yang kita sampaikan, karena intinya itu adalah di pesannya, di kontennya gitu. Jadi apa sih yang akan kita lakukan selama ini, support apa yang akan kita berikan untuk karyawan kita, misalnya untuk customer kita, jadi mereka tahu standpoint kita sebagai company itu seperti apa gitu. Jadi, nah di sini usahakan kita ya secara transparan gitu ya, kita berikan informasi itu, dan kita ya kasih tahu langkah-langkah apa sih yang akan kita lakukan gitu. Jadi supaya apa mereka tahu gitu. Karena kalau misalnya kita tunggu akan banyak perdebatan di luar sana tentang perusahaan ini akan ngapain ya, misalnya kita akan dapat refund atau enggak, kita akan dapat ini atau enggak, tokonya tetap buka atau tidak gitu. Jadi this is a very good proactive step yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Nah contohnya, balik lagi tadi mengambil contoh yang dilakukan oleh CEO-nya Marriott gitu ya, Arne Sorensen, yang dilakukan adalah dia bikin video 6 menit gitu ya, udah seperti ini bikin videonya gitu kan, dia mendeliver pesan ini ke employee-nya, ke shareholder dari Marriott dan ke customer juga, dengan mengcover beberapa poin gitu. Jadi deliver the bad news gitu ya, oke, kita dalam krisis seperti ini, sebagai hospitality pasti kita akan kena imbasnya misalnya gitu kan, dan ya langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi tear off the band-aid quickly gitu. Jadi sebelum customer tanya-tanya, dijawab dulu gitu kan, show shared sacrifice gitu, pesannya misalnya tidak akan dapat gaji gitu kan, potong gaji manajemennya dan lain-lain, show genuine emotions bahwa ya kita semua terkena imbas dan lain sebagainya, dan end like with a hopeful note gitu. Nah jadi apa teman-teman mungkin bisa apa cari videonya gitu ya, apa bisa search apa di Google, dan bisa dilihat gitu pesan seperti apa yang dia sampaikan gitu. Itu. Nah jadi yeah, like every crisis will like brings out the best in people and brings best leaders to the foreground. Jadi kelihatan who is actually the best leaders gitu. Nah dan yang berikutnya big like public gesture and amplify it gitu. Nah jadi di sini sebenarnya kita bisa gitu ya, kita membuat big gesture gitu, kita big announcement kita bisa lakukan itu, dan kemudian kita bekerja misalnya dengan influencer atau dengan media, atau misalnya kita punya blog kita atau apa sponsored ads gitu ya, pasang ads di Facebook dan Instagram, kita share pesan kita gitu, karena ini akan menunjukkan supaya lebih banyak orang tahu hal apa sih yang kita lakukan gitu. Nah jadi apa dengan apa melakukan seperti itu, kita apa harapannya gitu, lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak customer yang tahu, atau bukan mungkin non customer kita bisa melihat apa yang kita lakukan juga gitu ya, sehingga kemudian mereka justru jadi akan memperhatikan brand kita gitu. Nah jadi di sini sebenarnya apa langkah yang apa cukup baik juga gitu. Nah nah contohnya yang dilakukan oleh MediaCorp gitu, perusahaan media di Singapura gitu, mereka mungkin apa bisa apa cari videonya gitu ya, videonya judulnya The Light. Mereka bikin video gitu dengan artis, dengan reality show apa segala macam. Mereka bikin lagu untuk menyemangati rakyat Singapura gitu. Jadi mereka membuat just the big apa grand public gesture gitu ya, yang kemudian mereka amplifikasi gitu di media network mereka segala macam gitu. Nah langkah berikutnya adalah just implement like good old social media marketing gitu kan. Kalau social media marketing untuk apa mungkin teman-teman yang apa pasti sudah tahu gitu ya, the secret of like running good social media marketing itu kan yang pertama adalah konten gitu. Jadi ada the secret triangle, amazing content, amazing community management gitu, respond well to your audience, listen to your audience dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah content amplification gitu. Jadi bukan hanya bikin konten, respon untuk community kita, tapi juga kita harus mengamplifikasi lewat ads dan lain sebagainya gitu. Nah di sini sebenarnya kita bisa menerapkan community management 3.0 di mana kita tidak hanya brand dari brand aja kita yang respon ke audiens kita, tapi kita bisa kolaborasi dengan
influencers gitu misalnya yang memang relevan dengan brand kita untuk membantu membantu kita baik itu membuat konten, responding to our customer dan lain sebagainya. Tapi menggunakan influencers untuk menambahkan untuk memberikan excitement gitu. Nah, dan di sini sebenarnya yang menarik juga di sini kita bisa mulai mengaktifasi gitu ya online communities karena terutama di era ya sekarang kan kita semuanya juga kita remote working, kita working from home gitu ya. Jadi like people like will go online gitu no matter what gitu. Jadi mau ngomong mereka akan memanfaatkan channel-channel online. Jadi di sini kita bisa membuat komunitas-komunitas online gitu seperti yang dilakukan oleh Pak Ali gitu dengan webinar ini mengumpulkan teman-teman semua gitu ya. Dan di sini kita bisa lakukan adalah kita invite expert atau influencer untuk tell our story as a brand gitu, untuk to give excitement to communities gitu. Nah, contohnya di sini yang menarik adalah mungkin saya mohon maaf bukan maksudnya narsis gitu ya, tapi kita pada saat itu kan kita sebelumnya baik di-share. Ya, biasanya kan kalau mungkin teman-teman yang pernah dengar mengenai GapCraft gitu, kita biasanya bikin event itu offline gitu. Jadi kita bikin event itu seminggu sekali offline gitu ya. Jadi ada eventnya, orang-orangnya datang gitu karena kita sekarang kita mengambil beberapa taktik yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi instead of kita hentikan semua eventnya, justru kita tambahkan eventnya tapi online gitu. Jadi kita bikin yang namanya Crafters Live gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa search Crafters Live juga gitu. Nah di Crafters Live itu yang kita lakukan adalah kita bikin event-event yang seperti ini gitu, kita bikin materi seperti ini atau kita simply kita datengin expert gitu ya untuk membicarakan berbagai macam topik mengenai industri kreatif, mengenai marketing gitu. Dan juga kita setiap minggu kita 2 kali melakukan Ask Me Anything session di forum kita gitu ya, di mana misalnya minggu kemarin itu ada Mas Fedi Nuril gitu ya. Dia semua orang bisa nanya ke dia, nanti dijawab satu-satu apa segala macam kayak gitu. Jadi dan sore ini juga ada ada juga dengan salah satu influencer dari Philippines gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang memang kita lakukan untuk memberikan karena kita tahu during this lockdown period gitu ya, working from home pasti orang-orang bosen gitu. Jadi kita cari berikan sesuatu untuk kasih edukasi, berikan mereka entertainment segala macam. Setiap Rabu pagi gitu kan ada sesi bersama Matias Ibo. Kalau yang tahu Matias Ibo, kita olahraga secara online gitu. Jadi dia akan ngajarin gimana teknik-teknik olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah. Kalau misalnya punya injury, gimana bisa fix tanpa harus kita ke dokter, karena kita sekarang nggak bisa ke fisioterapis gitu. Gimana cara menyembuhkan itu sendiri. Jadi itu hal-hal yang kemudian kita lakukan gitu. Nah, jadi teman-teman juga di sini bisa sebenarnya mencari bentuknya sendiri gitu ya. I'm on my way misalnya mulai melakukan juga webinar gitu kan. Hal-hal ini bisa kita lakukan yang sebenarnya mungkin dulu bisa kita lakukan seperti yang Pak Ali bilang di awal gitu ya. Things that we can previously do, tapi kita nggak pernah melakukan itu karena nggak ada sense of urgency-nya. Tapi sekarang mau nggak mau kita melakukan ini dan sebenarnya ya bisa, dan ada audiensnya. Kayak sekarang ada 36 orang di sini dari beberapa partisipan yang sudah datang gitu. Nah, gitu. Nah, luar biasa gitu kan. Kalau misalnya 100 kita mungkin cari tempatnya susah dulu ya. Nah, poin berikutnya adalah inisiatif yang lainnya bisa kita lakukan adalah branded entertainment and distraction gitu. Dan karena ya seperti saya bilang tadi, dengan adanya quarantine, working from home gitu, orang akan bosan gitu ya. Terutama kalau misalnya GapCraft gitu, misalnya kita udah working from home, masuk ke minggu keempat gitu kan. So like imagine that gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman yang di sini punya anak gitu ya, susah kali ya harus ngurus anak di rumah, anaknya nggak bisa. Ya karena kalau dulu kita kerja kita tinggal gitu kan, sekarang di rumah di depan kita gitu, mungkin cukup mohon maaf gitu, tapi mungkin ada saat-saatnya yang kan sangat stressful gitu, karena kita harus kerja, ngurus anak juga segala macam kayak gitu. Nah jadi actually as a brand you can actually take this challenge and create branded entertainment, giving distractions gitu ya, untuk
ya customer kita, untuk audiens kita gitu. Nah jadi di Amerika ya di sini dilakukan oleh Chipotle gitu. Jadi mereka bikin virtual hangout. Jadi makan bareng, makan bareng gitu ya, bukan nobar tapi mabar di sini, makan bareng, dan ada tamunya ini artis-artis gitu, yang di Amerika mungkin terkenal ya, apa Colton Underwood dari apa The Bachelor salah satunya. Terus jadi mereka bikin Zoom meeting, itu Zoom kan lagi ngetren ya sekarang, ada bisa hosting sangat banyak audiens, itu sampai 3.000 orang gitu, ya makan bareng ngobrol sama Colton Underwood, dan sebelum mereka di sini mereka juga dikasih kupon untuk atau free entree. Jadi mereka bisa pesan makanannya untuk kemudian makan bareng di sini gitu. Dan jadi dan banyak sebenarnya yang bisa tidak hanya makanan gitu ya, kategori-kategori lain juga bisa lakukan. Jadi misalnya mungkin teman-teman yang usahanya jualan mainan gitu misalnya, bisa tuh invite apa influencer mainan atau anak-anak yang bikin playdate online gitu misalnya. Pasang TV-nya atau pasang laptopnya, jadi anak-anaknya bisa main, kita bisa mengerjakan aktivitas kita. Jadi hal-hal sebenarnya seperti ini, bisa banget kita bisa lakukan. Yang punya toko kopi gitu misalnya, mungkin bisa ya udah kita ngopi bareng, brew bareng, atau ngopi sama barista, atau minta baristanya ngajarin gitu kan, bagaimana bisa bikin kopi enak gitu kan. Tetap pesan beans-nya dari kita, tapi kita ajarin cara bikin kopi yang enak di rumah gimana gitu. Hal seperti ini definitely bisa sekali kita lakukan gitu ya. Dan juga shift gitu dari big budget ads to lower budget dengan effectiveness apa yang sama gitu, karena apa pada saat ini yang mungkin apa karena budget kita mungkin dipangkas gitu ya, kita ya cari channel lain gitu di mana yang mungkin tidak sebesar itu budget spendnya, tapi kita bisa mendapatkan effectiveness yang sama gitu. Jadi misalnya daripada pasang iklan TV gitu misalnya, atau iklan billboard yang saat ini nggak ada yang lihat, kita alokasikan ke misalnya radio ads, karena orang mungkin akan dengar radio lagi di saat seperti ini, atau podcast gitu, atau dengan influencers karena screen time mereka meningkat gitu kan. Ya kita kolaborasi dengan influencers, bikin konten bareng gitu. Kita bisa dapatkan kemudian effectiveness yang sama gitu. Nah ini juga salah satu yang menarik sekali dilakukan oleh Lingxing Chuan gitu. Jadi mereka adalah perusahaan kosmetik di Cina gitu ya. Karena toko mereka 40% toko mereka tutup, beautician mereka yang tadinya kerja di store, mereka aktifkan online gitu, pakai platform WeChat gitu, ada video call, orang-orang bisa beauty consultation tetap gitu. Jadi beautician mereka tetap kerja gitu ya, nggak dirumahkan gitu, atau dirumahkan tapi tetap dikasih kerjaan, atau dibayar. Mereka dipergunakan dengan cara yang lain gitu. Dan di sini justru meningkatnya nih hasilnya 20% gitu ya, achieve sales growth gitu, which is very interesting gitu. Nah jadi dan promonya juga kita misalnya fokuskan di apa morning sun time gitu, di mana mungkin orang-orang lagi saat berjemur, lagi santai, belum lagi beraktivitas gitu ya. Mungkin di sini mereka lagi ya, mereka akan apa screen time, mereka jalan-jalan di depan rumah gitu sambil lihat handphone. Itu sebenarnya dilakukan oleh istri saya setiap pagi gitu. Dia jalan-jalan dulu 15 menit, megang handphone, ya baca berita gitu kan. Mungkin di sini saat yang tepat kita bisa melakukan advertising gitu. Dan juga siap-siap untuk revenge spending. Gitu. Nah, jadi dari sini berdasarkan data dari Bloomberg itu, store traffic di Cina itu creeping up gitu after falling 80% ketika virus outbreak gitu, tapi kemudian ada revenge spending di mana mereka melihat ya orang karena sudah di rumah 3 minggu, 1 bulan gitu kan, ketika keluar ya mereka merasa bahwa wah I deserve this, I need to spend gitu, they can justify their spending gitu. Nah jadi kita harus siap-siap nih untuk akan ada periode itu di mana pada saat itu ya kita barang kita harus siap, toko kita harus buka dan lain sebagainya gitu sih. Ya, Yang itu kami. terakhir tadi, ya gue mau langsung aja karena gue ingin make sure tetap ada waktu untuk saya jawab juga gitu ya. Dan jadi terakhir nih terkait dengan constructing message, bener gue. Sorry nih, make sure kedengeran. Terakhir ini yang keempat terkait dengan constructing the message, bagaimana kita mendesain message-nya ke market kita gitu ya. If you can briefly share mungkin sedikit, maksudnya jadi gue ingin ada waktu juga buat teman-teman tanya jawab gitu. Silakan. Gue nggak akan ngomong panjang, langsung aja deh Mas aja. Mic-nya belum nyala Mas aja. Mic. Di sini sih sebenarnya ya pada intinya kita tahu ya
customer kita ya stres gitu kan. Saya juga di sini sebagai customer, kita juga berada dalam mindset yang berbeda gitu ya. Di mana mereka mungkin kebutuhan mereka reprioritisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi keadaan mereka berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan customer kita berdasarkan bracket yang sudah kita lakukan pada saat ini misalnya gitu ya. Jadi this is not a normal time gitu. Jadi prioritisasi mereka berubah. Gitu. Jadi kita harus melakukan kita harus memahami itu dan melihat customer kita dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah jadi biasanya kan yang kita lakukan adalah customer kita segmennya adalah SES A, B, C gitu atau umur 18 sampai 24, 24 sampai 30 kan. Nah itu harus kita lupakan gitu. Jadi kita harus melihat mereka sebenarnya justru dari psychological aspeknya gitu. Saat ini mereka ada di psychological aspek yang mana nih gitu, yang mungkin tetap akan tetap juga akan ada klasifikasi ekonominya segala macam gitu, tapi kita lebih melihat dari psychological state mereka pada saat ini gitu. Jadi kita bagi menjadi 4 gitu. Pertama selama the breaks ini adalah orang-orang yang akan terkena yang paling terdampak lah gitu pada intinya gitu ya, yang mereka benar-benar akan ngerem spendingnya mereka gitu. Nah di sini yang akan terkena yang termasuk di sini itu adalah lower income buyers gitu atau high anxiety buyers gitu, yang mungkin mereka mungkin secara ekonomi mereka mampu tapi mereka sangat takut sehingga mereka berusaha saving sebisa-bisa mungkin gitu. Jadi yang mereka fokuskan adalah hanya essential gitu. Di sini mereka tetap akan beli gitu ya. Yang sifatnya itu treats mereka akan consider itu lampu kuning gitu ya, mungkin iya mungkin enggak mereka masih consider, tapi hal yang mereka bisa tunda atau hal yang mungkin tidak terlalu penting yang expendable itu mereka nggak akan pertimbangan sama sekali gitu. Nah yang untuk essentials pun mereka akan mungkin seek lower cost product gitu. Jadi cari brand substitusi segala macam. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah offer smaller sizes for less money dan advertise as because we care for you gitu. Nah ini nanti setelah itu juga teman-teman akan dapat gitu ya. Saya akan terlalu detail tapi intinya ya kita harus fokusnya mereka hanya akan beli yang essential saja gitu. Nah untuk segmen kedua pain but patient gitu. Jadi mereka udah mulai mereka merasakan sufferingnya tapi mereka sabar gitu ya. Jadi mereka masih positif, mereka masih ya punya positive outlook tentang ini akan berakhir segala macam, tapi jadi yang essentials mereka tetap akan beli gitu barang-barang yang menjadi favorit mereka gitu ya, tapi mereka akan cari lower prices gitu. Mereka jadi bargain hunter nih gitu, dan kalau misalnya bisa dapat yang lebih murah kenapa enggak gitu. Kalau misalnya barang yang mereka suka nggak ada, mereka akan cari second favorite brand dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini taktik kita adalah lower price, kasih lower price option gitu atau kasih value package segala macam sehingga mereka akan tetap beli gitu. Nah yang sifatnya treat atau postponable mereka mungkin mereka akan tetap beli tapi definitely mereka akan sangat mempertimbangkan gitu yang sifatnya treat gitu. Jadi kalaupun misalnya kita kita jualannya di area ini ya kita akan ya harus mungkin sell at smaller package dan lain sebagainya gitu, yang sifatnya expendable mereka akan rem gitu. Dan segmen customer ketiga adalah comfortably well off gitu ya. Jadi ya mereka orang-orang yang punya uang gitu kan, yang mungkin status ecologicalnya juga cukup santai gitu, tidak terlalu terpengaruh segala macam. Jadi essentials terus mereka akan beli nggak akan pikir panjang, mereka terus akan konsumsi di level yang sama. Untuk yang sifatnya trade, postponable dan expendable, mereka bukan stop sama sekali gitu ya, atau bukannya tetap langsung beli, tapi mereka akan lebih selektif, tapi mereka akan masih mempertimbangkan gitu. Jadi kalau yang sifatnya trade mungkin lebih selektif, kalau yang postponable mereka cari yang better quality price segala macam. Kalau yang expendable
yang mereka intinya mereka tetap akan pertimbangkan gitu sih. Nah, yang keempat adalah orang yang live for today sifatnya gitu. Jadi saya masih ngeliat misalnya teman-teman saya yang saya lihat di Instagramnya, kok dia masih jalan-jalan ke Eropa ya minggu kemarin gitu kan. Aneh juga gitu. Nah, tapi yang orang-orang seperti ini essentials, mereka tetap tidak merubah purchasing pattern-nya untuk yang sifatnya treats gitu ya. Beli barang-barang yang mungkin bisa membuat mereka happy dan lain tetap mereka lakukan. Yang postponable masih beri pertimbangan, yang expendable pun masih mereka pertimbangan untuk mereka lakukan. Itu sih. Jadi tergantung gitu ya customer kita seperti apa kurang lebih. Ini adalah taktik-taktik yang kemudian bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya kita bikin matrix akan seperti ini gitu. Jadi kalau customer kita emang seperti di slam on the brakes gitu ya. Nah, offering kita juga harus berbeda cara kita melakukan promosinya, cara kita berkomunikasi gitu sih. Dan ya pasti untuk postponable dan expendable kita ya harus hati-hati sekali mungkin karena mereka nggak akan spending di sini gitu sih kurang lebih Pak Ali. Ya. Elia sama Nur Anissa ini materi nanti bisa di-share apa enggak? Tadi seperti yang Mas Eja sampaikan, materi akan bisa di-share ya. So akan bisa di-share. Dan juga gue tahu ini ada 100 orang yang daftar, yang hadir sampai ada 32. Biasa begitulah kalau acara free biasanya yang daftar sama yang hadir jumlahnya beda. Tapi semuanya juga nanti selain dapat materinya juga akan bisa mendapatkan videonya juga nih akan kita post juga. Either kita post atau paling nggak teman-teman semua akan dapat email bagaimana bisa melihat videonya. Gitu. Jadi rekamannya akan bisa dilihat kembali juga. Nah, gue langsung masuk aja nih ke pertanyaannya ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ada 6 pertanyaan, Mas Eja juga bisa mungkin scroll ke bawah kelihatan juga pertanyaan ya. Yang pertama, jadi ini first come first serve. Yang pertama dari Mas Ardiansyah Yusuf. Oh ini bukan pertanyaan. Ini video ada rekor. Oh pertanyaan sih. Apa video ini ada rekornya? Oke ada. Sip. Dan sudah ada yang merespon dari Segaf Basri. Iya sepertinya error. Koneksinya lancar-lancar aja kok. Oke sip. Thank you. Oke. Mark nih udah terjawab. Selanjutnya dari Nur Ihsanti Amalia. Selamat sore Santi dari Sehat Jiwa. Usaha sosial berfokus pada edukasi kesehatan jiwa. Thank you. Nah pertanyaannya, pada situasi seperti ini, bagaimana usaha sosial seperti kita dapat menjual sebuah produk tanpa menghilangkan unsur kemanusiaan? Biasanya kami mengadakan workshop offline, namun sekarang jadi tidak memungkinkan. Sedangkan kalau mau mengadakan workshop online berbayar sepertinya juga tidak, yang online berbayar sepertinya juga tidak memungkinkan karena banyak yang mengadakan seminar workshop secara gratis. Adakah strategi marketing yang tepat jika kondisi seperti ini? Nah, dari Nur Ihsanti Amalia, Mas Eja mungkin bisa share, mau merespon langsung silakan. Terima kasih Bang Ali. Mbak Nur Ihsanti Amalia, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau menurut saya sih memang ya tetap bisa seperti yang saya share tadi gitu ya. Biasanya kan mengadakan workshop online gitu. Nah untuk saat ini mungkin gitu ya workshopnya itu bisa diganti menjadi online, berbayar atau tidak balik lagi mungkin ya tergantung value-nya sih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bikin tiering gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sifat itu perkenalan segala macam gitu ya, yang mungkin lebih bisa kita berikan secara free gitu untuk semua orang gitu, karena pada saat ini mungkin kita baik lagi kita harus lebih berpihak kepada customer gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya itu workshopnya berbayar, mungkin akan tetap ada audiensnya kalau misalnya kita bikin online workshopnya berbayar juga, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya biasanya free, ya mungkin juga ya sekarang ya harus kita kasih free gitu. Atau misalnya kalau sebelumnya berbayar, kemudian kita masih kasih free sekarang, mungkin value-nya justru akan lebih besar gitu ya. Jadi customer-customer yang tadinya tidak mau ikutan, mungkin bisa jadi ikutan, karena di sini kita juga bisa juga memperbesar reach kita gitu. Nah kan usahanya itu usaha sosial berfokus pada edukasi kesehatan jiwa gitu ya. Nah justru kalau saat menurut saya
sangat relevan justru saat ini gitu ya, karena ketika orang saat ini berada di rumah terus-menerus gitu misalnya, dan situasinya kan cukup stressful gitu ya, kita nggak tahu kapan ini berakhir, kita mungkin ada kesulitan dari berbagai hal juga, mungkin finansial dan lain sebagainya, jadi the stress level is high gitu. Nah, kita sebagai misalnya kalau fokusnya memang di kesehatan jiwa, mungkin kita bisa membuat misalnya free workshop gitu ya, apa misalnya bisa seperti ini, bagaimana handling kesehatan jiwa during this working from home period. Jadi kita bisa bikin sesi-sesi yang relevan gitu kan, dan mungkin yang kita bisa tawarkan di sana as a follow up mungkin paid consultation gitu jadinya, untuk orang yang mungkin ada benefitnya, saya tertarik, kemudian mereka bisa melakukan sesi berikutnya yang berbayar gitu sih. Jadi karena ya kita juga tetap harus jualan gitu kan, we need to survive as well as a business. Jadi selama kita bisa memastikan value exchange-nya itu ada gitu ya, baik itu yang free atau pun berbayar, customer kita pasti akan appreciate gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya belum terjawab, mungkin bisa leave comment gitu ya, untuk follow up question. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. By the way, ini kita kalau itu mungkin akan kita extend sampai 15 menit ke depan lah mungkin ya Mas aja ya. Oke. Selanjutnya dari Hani. Selamat sore, saya Hani. Mohon penjelasannya bagaimana cara marketing untuk sekolah dalam kondisi seperti sekarang menjelang tahun ajaran baru. Agak kesulitan untuk kami menarik orang tua murid untuk mendaftar. Terima kasih. Menarik juga nih, pertanyaannya seru-seru. Silakan, Mas Eja. Oke, terima kasih Mbak Hani atas pertanyaannya. Mungkin kayak di sini yang harus kita lihat ya, kalau misalnya untuk marketing sekolah. Jadi hal-hal yang mungkin kegiatan marketing yang sudah kita lakukan secara digital, secara online, tetap kita lakukan, gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang sekarang ini biasanya kemudian kegiatan marketing lainnya yang biasanya kita lakukan secara offline gitu ya. Jadi misalnya ada open house, ada mungkin interview, ketemu gurunya apa segala macam gitu ya, ngasih lihat lingkungan sekolahnya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pindahkan experience itu menjadi online gitu kan. Jadi seperti misalnya contoh yang dilakukan oleh Honeywell gitu kan, di mana mereka membangun augmented reality gitu, mereka build untuk employee yang sebelumnya itu perlu ke offshore facility-nya mereka untuk mendapatkan training segala macam, itu mereka lakukan, mereka build online online kontennya, dan kemudian mereka deliver gitu ke employee-nya, sehingga mereka bisa melakukan itu kapanpun gitu. Jadi mungkin ini hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita berikan online experience itu ya. Mungkin kita tetap gitu ya, jadi mungkin yang harus kita lakukan mungkin kasih lihat keadaan sekolahnya segala macam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka ada gambaran kalau misalnya nanti sekolahnya berjalan dengan normal, tidak lagi online gitu misalnya, environment-nya seperti apa sih. Nah, itu harus kita tunjukkan gitu. Dan experience misalnya interaksi dengan guru, interview dan lain-lain, kita lakukan secara online, mau tidak mau gitu ya. Atau mungkin bisa misalnya gurunya tetap ada di sekolah gitu ya, tapi kan ya kita menerapkan physical distancing pastinya ya, tapi gurunya tetap di sekolah, bisa ngasih lihat keadaan sekolah dan lain-lain, tapi orang tua muridnya hadirnya itu secara online gitu. Jadi kita bikin kayak semacam online open house gitu misalnya gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang memang bisa kita lakukan, kita bisa harus melakukan adaptasi itu gitu. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan dari calon pendaftar gitu, dari orang tua murid gitu, yang biasa mereka tanyakan ketika mereka mendaftarkan anaknya, itu tetap harus kita jawab gitu ya. Tapi sekarang dengan cara yang berbeda gitu sih. Tapi intinya selama kita bisa menjawab hal-hal tersebut, itu terutama mungkin yang harus ditambah sekarang adalah faktor-faktor
yang akan mempengaruhi mungkin bukan hanya sekarang tapi ke depannya juga seperti kebersihan, sanitasi dan lain-lain gitu ya, yang harus kemudian kita pastikan gitu. Jadi mereka percaya kalau misalnya nanti anak mereka sudah masuk sekolah gitu ya, physically, kita bisa memastikan kebersihan makanan seperti apa, kebersihan seluruh sanitasi environment sekolahnya itu seperti apa gitu. Jadi harus memang kita perhatikan juga karena mungkin berangkat dari pandemi sekarang gitu ya, cleanliness, hygiene, sanitation, it might be a new normal gitu, di mana mungkin kita akan bawa alat makan sendiri gitu ke depannya kayak di Cina dan di Hong Kong ketika SARS berakhir beberapa tahun berikutnya masih seperti itu gitu. Jadi orang masih cukup takut gitu ya ketika mereka keluar sana segala macam, sehingga itu menjadi the new normal gitu. Nah, mungkin terakhir juga yang ingin saya share, kayak misalnya teman saya ada yang anaknya sekolah di Cikal gitu ya, bahkan mulai dari pertengahan mungkin mulai dari awal Maret atau dari akhir Februari itu mulai sekolah online. It becomes the new normal gitu. Jadi karena mereka sudah punya teknologi atau mereka bisa beradaptasi langsung gitu ya, mereka langsung menerapkan itu. Jadi hal-hal ini yang mungkin harus kita pikirkan juga ke depannya, bahwa kita sebagai institusi pendidikan mulai harus embracing this gitu. Jadi face to face learning yang sifatnya online gitu sih, yang mungkin akan menjadi hal yang cukup normal ke depannya. Sedikit ya. Gitu. Tadi untuk yang selanjutnya tadi Mbak Hani, kemudian nih Mbak Iin Kurniawati, ini akan gue skip karena ini satu area tadi juga sama dengan Bu Hani, bagaimana dengan hal sekolah ya, terkait teknik marketingnya dalam krisis saat ini. Nah, jadi gue akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Iqbal. Ini kita ada 3 pertanyaan, mungkin brief aja. Pertanyaan saya lebih spesifik. Nah, untuk F&B, food and beverage, tolong berikan bayangan strategi untuk bisnis F&B yang mikro untuk bertahan selama resesi ini. Di saat tidak ada biaya untuk menjalankan kegiatan marketing, himbauan untuk social distancing, dan pemain F&B besar dalam hal ini kompetitor melakukan marketing yang cukup agresif untuk merebut market share. Thank you. Silakan Mas Eja. Oke, thank you Bang Ali. Nah, untuk Mas Iqbal, terima kasih ya pertanyaannya. Saya juga ada beberapa teman yang ada di bisnis F&B yang cukup besar juga, cukup ya menyedihkan gitu ya untuk melihat merumahkan karyawan dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa yang melakukan itu, tapi kalau dari saya sih sebenarnya kita harus memanfaatkan channel-channel yang kita punya sekarang gitu ya, dan di sini baik lagi menerapkan ini tadi taktik-taktik yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita pertama kita harus pastikan sanitasinya segala macam. Untuk makanan delivery pun seperti itu, kita harus pastikan packagingnya seperti ini nanti, ini proses yang kita lakukan dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka customer kita bisa yakin kebersihan dari makanan kita itu, dan ya kita harus aktif di channel-channel digital sekarang gitu. Jadi saya mulai lihat misalnya kan kantor saya di Dharma Wangsa Square ya, saya memperhatikan tuh, jadi restoran-restoran yang ada di Dharma Wangsa Square mulai ada yang sekarang masuk ke bakery, bahkan dia taruh produknya di Tokopedia gitu. Nah, jadi itu adalah channel-channel yang bisa kita manfaatkan. Mungkin di sini teman-teman ada yang pecinta kopi tuku gitu kan. Nah, kalau ada yang perhatiin mungkin udah pada beli juga gitu ya. Sudah 2 minggu kopi tuku itu punya produk namanya Tukucur gitu. Jadi satu botol jualnya botolan 1 liter gitu ya, harga 85.000 gitu. Belinya cuma bisa di Tokopedia jam 10 malam. Ini saya jadi harus dibayar nih sama Tuku sebenarnya. Tapi yang hebatnya, ini saya perhatikan sebagai marketer, saya melihat kok saya kehabisan terus gitu kan, sampai akhirnya saya cari tahu belinya jam berapa, habisnya kira-kira berapa menit, kurang lebih 15-20 menit udah habis gitu kan. Dalam waktu 2 minggu di Tokopedia bisa dicek di channelnya mereka sudah terjual 11.700-an botol gitu. Kalau dikali 85.000, 1 miliar bos
gitu dalam waktu 2 minggu gitu kan. Nah jadi sebenarnya peluang masih ada gitu. Kita harus kita cari channel-channel yang tepat untuk berjualan seperti apa, dan pastikan promosi-promosinya juga ya memberikan kenyamanan ya untuk pembelinya bahwa mereka yakin produk kita ini Thank you bersih, Mas Edi. steril, dan Nah, ini ya dua pertanyaan pengirimannya terakhir pun gua seperti itu gabung gitu sih. dari Derry sama Mudah-mudahan Ardiansyah Yusuf. menjawab ya Mas Iqbal. Dari Derry, menurut Mas Reza beriklan atau ads di sosial media saat ini masih efektif apa enggak? Dan dari Mas Ardiansyah Yusuf, kalau untuk UMKM lebih efektif mana nih promosi di saat normal atau di saat krisis seperti ini dan kenapa? Oke, yang pertama dulu ya Mas Dery, di media sosial pastinya efektif gitu kan. Kita tinggal pintar-pintar melakukan targetingnya, memilih saat yang tepat, kayak misalnya kayak tadi during morning sun gitu, atau misalnya setelah working hours gitu, setelah orang mungkin cari hiburan di media sosial, jadi kita bisa beriklan di media sosial juga gitu ya, untuk meng-capture mereka gitu kan. Jadi definitely masih efektif, atau melakukan influencer marketing gitu, kolaborasi dengan influencer yang relevan, karena orang sekarang perlu hiburan. Tetap aja kita kayaknya sudah ada studi juga gitu ya, apa bisa dicari nanti, atau bisa hubungi saya, email saya nanti akan saya share. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa screen time orang, screen time audience gitu ya, sekarang tuh meningkat gitu, karena kita cari hiburan dan lain-lain. Di Amerika bahkan ada statsnya, perusahaan games itu trafficnya meningkat jauh, downloadnya meningkat jauh, itu 2 kali lipat. Jadi baru 1 bulan bahkan, 1 bulan lockdown meningkatnya sudah berkali-kali lipat gitu. Nah jadi itu yang harus kita manfaatkan gitu ya. Jadi bisa dengan influencer, bisa dengan kita pasang social media ads sendiri gitu. Nah untuk Mas Ardiansyah Yusuf, sebagai UMKM lebih efektif promosi di saat normal atau saat krisis, sebenarnya menurut saya sih dua-duanya efektif. Promosi dalam hal kita beriklan gitu ya. Tapi untuk untuk promosi tetap efektif, tapi kita harus balik lagi, kita melihat ini nih, audiens kita itu UMKM-nya bergeraknya di mana gitu. Apakah memang kita produk yang essentials atau sifatnya trades, atau postponable, atau expendable nih. Kalau misalnya jualan mobil, definitely expendable gitu, yang nggak ada orang mau beli mobil sekarang gitu kan, kecuali yang mereka yang live for today gitu ya, wah mobil lagi murah gue beli sekarang gitu kan, gue ada duitnya gitu. Kalau yang postponable misalnya travel segala macam, atau misalnya beli TV nanti aja dan lain-lain gitu ya, bisa postpone. Nah tapi tergantung kita masuk di kategori mana, tapi kurang lebih tips and triknya seperti ini sih. Jadi tetap bisa efektif, kita harus tahu target audiens kita itu yang mana gitu kan, dan messaging kita harus kita craft seperti apa gitu, karena sebenarnya untuk brand gitu ya. Jadi saya sebenarnya ingin share ini sih, mungkin ini sangat saya akan skip yang bagian saya bagaimana GetCraft bisa membantu, bisa mungkin lihat website langsung, tapi ini quote yang sangat-sangat menarik gitu ya, yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan tadi. Jadi every brand now is in the business of public service. If they're going to act responsibly and don't want their interruptions to be ignored and dismissed and ultimately damaging to their brand, all messaging needs to change. So kita sebagai customer gitu ya, point of view kita, I don't want to buy a toothbrush from you, but I want to learn how to look after my teeth when there are no dentists available. Can we help them? Can we give them? Can we give our customer the knowledge gitu kan? Kemudian I don't want to buy a car, I want to know how to keep my car running. Itu jadi ya kita bantu mereka, misalnya lebih ke konten-konten yang gimana cara merawat mobil dan lain sebagainya gitu kan. I don't want to buy a CD from my bank, I want to know how to do everything I can to save money gitu. Jadi atau I don't want to know your grocery chain has a great new brand purpose, I don't care gitu, but I want to know if you're open and how now I need to shop gitu. Jadi hal-hal ini sebenarnya kita bisa aplikasikan ke berbagai macam bisnis kategori kita. Sebenarnya justru pada saat ini our customers actually need us more than ever gitu loh. Jadi kita jangan berhenti melakukan marketing, tapi kita melakukan marketing kita dengan lebih presisi yang bisa memberikan solusi untuk customer-customer kita gitu sih pada intinya gitu.
Mudah-mudahan menjawab ya, more than ever Mas justru ya. Ariansa. Dan itu menurut gue cara pandang yang sangat menarik dalam Betul. menghadapi ini gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap memiliki pandangan ya customer centric juga, karena mungkin banyak organisasi saat ini menjadi ya me centric atau my organization centric gitu kan. Jadi bagaimana mempertahankan mindset seperti itu. So sekali lagi thank you banget Mas Eja for sharing di sini waktunya, very very insightful, dan juga untuk sudah merespon pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir. Dari Mas Eja mungkin ada anything else that mungkin sebagai kesimpulan akhir gitu. Gue ada dua hal nih, dua hal penting sebelum kita tutup. Satu, gue pengen Mas Eja juga share dulu dan mungkin secara conclusion ada message yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman semua. Oke. Kesimpulan akhirnya sih, menurut saya justru kembali ke slide paling awal gitu ya. Pastinya kita sebagai business owner, kita harus melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan bisnis kita juga, bisa menyelamatkan employee kita gitu ya. Meaning that if we need to cut cost, we do need to cut cost. Tapi kita harus hati-hati melakukan itu secara strategis. Jangan sampai kita cut cost sedemikian rupa sehingga ketika kita harus bounce back, kita nggak bisa bounce back lagi. Gitu. Jadi apa itu yang pertama. Dan yang kedua, yes, we need to still do marketing. Gitu. Don't cut all of your marketing budget, tapi we need to spend it wisely, spend it more effectively, dan show that we care gitu sih ke customer kita. Gitu. Kita jangan terlalu banyak jualan ke mereka gitu, tapi kita kasih tahu ke mereka hal-hal yang kita tahu mereka perlukan gitu, seperti kita bisa belinya di mana, belinya yang paling aman gimana, segala macam gitu. Jadi banyak yang saya lihat memang brand-brand di Indonesia mulai melakukan hal seperti ini, misalnya Grab gitu baru kirim juga kalau nggak salah paket gitu kan, working from home kit gitu untuk beberapa influencer gitu. Jadi walaupun kayak kelihatannya cukup gimmicky gitu ya, tapi it's actually a good gesture gitu sih. Nah, jadi hal-hal ini yang sebenarnya memang bisa kita lakukan itu, tapi dan ketika kita melakukan ini, kayak we reach out to our customer, give a good gesture to our customer, to our stakeholders juga gitu ya. People will remember us. Gitu sih, terutama ketika mereka membutuhkan dan kita ada untuk mereka, mereka akan mengingat kita. Jadi misalnya ambil contoh Qatar Airways gitu ya, bayangin kalau misalnya kita lagi di suatu tempat kita nggak bisa pulang, tiba-tiba kita bisa kita bisa pulang pakai Qatar Airways, satu-satunya airline yang bisa memulangkan kita mungkin akan punya kita akan melihat Qatar dengan cara pandang yang berbeda gitu, karena dan mungkin kita akan jadi paling tidak akan ada di top of mind kita mungkin, walaupun mungkin nggak selalu naik Qatar misalnya gitu ya. It's actually yang mau tadi dari saya sisi seperti itu paling. Maksudnya ngeliatnya gimana kalau mau tahu lebih jauh acara-acaranya di Nah, Crafter Save itu nanti di slide ini teman-teman bisa dapat linknya gitu ya di sini. Itu intinya kita dalam mungkin kalau misalnya masa lockdown ini, Jakarta sih nggak lockdown ya, tapi kalau misalnya masa working from home ini lebih panjang lagi, akan ada lebih banyak lagi. Tidak hanya 6 minggu, tapi mungkin bisa 8 minggu, bisa 12 minggu gitu. Tapi dalam 2 minggu ke depan paling tidak ada banyak sesi gitu ya, yang bisa diakses gitu. Feel free to join, everything is free. Nah di sini juga saya sebenarnya mau kasih juga free marketing consultation, jadi bisa klik link-link di sini gitu ya, untuk kalau perlu bantuan apapun, just feel free to reach out gitu sih, kurang lebih Pak Ali. Thank you, terima kasih banyak Mas Eja atas waktunya, dan untuk teman-teman semua thank you juga sudah hadir. Dan gue mau share satu hal sangat singkat dari kita juga, dari I'm on my way. Ini adalah webinar kita yang pertama minggu ini. Minggu ini kita masih ada 2 webinar lagi.
hari Kamis malam dan hari Sabtu, kalian bisa langsung masuk ke, gue akan langsung tulis di chatnya dulu deh untuk kali ini. On my way.id/webinar. Kalian bisa masuk ke situ, di bagian kelihatan di chat di situ itu kita ada 2 webinar lagi free juga di minggu ini, dan nanti untuk jadwal-jadwal selanjutnya akan kita update along the way di minggu ini. Jadi minggu depan insya Allah juga masih akan ada webinar-webinar lain. Ya, Mas Ardi juga sudah taruh. Dan so keep coming, semangatnya untuk belajar. Gue sangat appreciate sekali lagi. Terakhir kita dari Amon Mawit tadi bicara soal bagaimana kita bisa keep running dan kita juga support our customers. Dari kita juga, kita dari Amon Mawit, kita tentunya dalam kondisi seperti ini kita nggak ada sama sekali workshop yang seperti offline tentunya, tetapi kita juga ada online courses yang selama pandemic ini untuk mensupport teman-teman yang stay at home, tapi juga bagaimana bisa terus ada personal development juga, tetap belajar juga, tetap mengembangkan diri juga selama pandemic ini. Online courses kita cut biayanya sampai 90%. Jadi untuk support semua teman-teman yang dalam masa pandemi ini juga stay at home juga, gue akan kasih link di sini di bagian chat ini. Kita ada 3 online courses teman-teman semua yang bisa kalian, nah there you go. Gue kasih, jadi dengan menggunakan link ini teman-teman semua bisa mendapatkan course ini dengan potongan 90%. Ada online course mengenai discovering your life purpose, mengenai hacking emotion, dan untuk yang organizational, untuk yang terkait dengan bisnis dan bagaimana membangun budaya kerja, ada course kita mengenai how to build and design organizational culture and maintain organizational culture. Tinggal menggunakan bit.ly yang ada di chat itu, bit.ly purpose hashtag di rumah aja, bit.ly purpose _ di rumah aja, atau bit.ly hacking _ di rumah aja, atau bit.ly culture _ di rumah aja. Itu masing-masing untuk course yang berbeda-beda. Jadi teman-teman semua bisa pakai itu dan bisa share juga. Tapi yang gue ingin ingatkan juga, ini berlaku sampai akhir April. Nah, karena waktu kita buat, kita belum tahu ini pandemi sampai kapan. Tapi kalau dibutuhkan kita akan extend lagi, tapi link ini hanya berlaku sampai April, so please dimanfaatkan juga dan di share juga ke yang lain. So sekali lagi terima kasih teman-teman semua, ya tentunya juga terima kasih buat Mas Antoni Reza atas waktunya, kemudian energinya dan semangatnya juga untuk share kita semua. It's very very insightful, very very useful. Dan kita ketemu lagi semua teman-teman semua di insyaallah di webinar-webinar selanjutnya. Selamat meneruskan harinya, hati-hati jaga kesehatan juga, stay healthy, keep physical distance juga, dan insyaallah pandemi ini akan berakhir lebih cepat dari yang kita perkirakan, dan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, dan teman-teman dan keluarga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat juga. Amin. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.